Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan. Selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan selamat datang pada Bapak Ibu guru SDK yang hadir di pada pagi hari ini dan berkati. Mari kita awali pada pagi hari ini. Saya jemput saudara untuk kembali berdiri. Kita naikkan pujian Bapak yang setia. Pengorbanan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan hanyalah Bapa yang setia, tiada sekali pun sudi tinggalkan. Penghiburan yang kurindukan, selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau lihat tentu terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekali pun sudi tinggalkan. Penghiburan yang kurindukan, selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau lihat tentu terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu.
kehidupan kami, lewat kesetiaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami dalam kesesatan, ketika kami dalam kesulitan, Engkau menyediakan pertolongan dalam hidup kami. Ketika kami dalam kesusahan, Engkau menyediakan penghiburan. Dan sampai saat ini kami boleh merasakan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua oleh karena kesetiaan Tuhan, semua oleh karena kasih sayang Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Bersyukur saat ini untuk kesempatan yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami, untuk kami dapat memenuhi panggilan Tuhan lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Engkau rindu dalam hidup kami selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Dan biarlah kehadiran kami saat ini sungguh-sungguh kami boleh merasakan persekutuan cara pribadi dengan Tuhan. Itulah yang akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Kau hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, petugas LCD. Kami menyerahkan untuk paduan suara, demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan lengkapi dengan hikmat-Mu, Tuhan nyatakan kuasa pengurapan-Mu. Hamba-hamba-Mu ini menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan berkat Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Serahkan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan jaga, lindungi serta tuntun dan bimbinglah mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh yang Kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama juga melakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Shalom. Oh, masih lemes ya rasanya. Shalom. Haleluya. Dan diberkati Tuhan pada katakan putih ini. Haleluya. Suara saya kepada nama Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan. Haleluya.
siapkan hati kita, menaikkan pujian sebab aku percaya bukan karena kekuatan hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena pilihan, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena pilihan, namun karena firman-Mu tiada. Kekuatan hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena pilihan, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya bukan karena pilihan, namun karena firman-Mu tiada yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena pilihan, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Inilah iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan bukan karena melihat, namun kami meyakini bahwa Kau ada bersama di dalam kehidupan kami, dan setiap kebenaran firman-Mu itu akan memperbarui di dalam kehidupan kami, membuat hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, setiap persembahan pujian kami yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan, biarlah semua boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, karena ini semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu yang menyatakan kepada kami pagi hari ini, yang akan menuntun kami, yang akan membimbing kami, mengarahkan hidup kami sesuai dengan rancangan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan pagi hari ini untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, buat harapan hikmat-Mu, menyatakan kuasa pengurapan-Mu. Setiap kebenaran yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang jemaat-Mu yang mendengarkan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya 1 yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama daripada Tuhan, dan tema kita pagi hari ini adalah Tuhan adalah penolongku, yang tertulis di dalam kitab Mazmur 121 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 121 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur mengatakan bahwa dia melayangkan pandangannya, melayangkan penglihatannya untuk mencari pertolongan. Tentu ketika orang itu dalam kesesakan, ketika orang itu dalam kesulitan, ketika orang menghadapi banyak tantangan, membutuhkan pertolongan. Dan pengalaman pemazmur ini tentu menjadi pengalaman kehidupan kita juga. Ketika kita menghadapi kesulitan, pasti akan mencari pertolongan. Sudah banyak yang kita lakukan, sudah banyak yang kita kerjakan, mungkin untuk mendapatkan sebuah pertolongan, untuk menyelesaikan persoalan, menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Ketika pemazmur ini menyatakan bahwa dia melayangkan matanya ke gunung-gunung yang dianggap itu bisa menolong. Mungkin sudah banyak hal yang dia lakukan, sudah banyak hal yang dia kerjakan, tetapi nilainya nihil, tidak mendapatkan pertolongan. Lalu dia mengatakan bahwa pertolonganku adalah dari Tuhan. Ketika orang itu menempatkan Tuhan sebagai seorang penolong, berarti orang itu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena dia tahu kekuatannya, dia tahu kuasanya, dia tahu keajaibannya, jika dia minta pertolongan dari Tuhan. Ya mungkin banyak anak Tuhan yang belum memahami akan kebesaran Tuhan. Jika ketika dalam kesulitan, ketika dalam kesesakan, mereka masih mencari pertolongan-pertolongan dari yang lain yang dianggap bisa memberikan pertolongan, yang dianggap bisa menyelesaikan masalah, yang dianggap bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Tetapi sebenarnya kita mempunyai seorang penolong yang ajaib. Kita mempunyai Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas.
Tetapi seringkali situasi dan kondisi yang ada saat ini itu membutakan kehidupan kita, mengaburkan iman kita. Jika kita tidak melihat akan kebesaran Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Ketika anak Tuhan tidak bergantung harap kepada Tuhan, itu membuktikan sejauh mana hubungannya dengan Tuhan. Karena orang yang mengenal kepada Tuhan adalah orang yang selalu membangun hubungannya dengan Tuhan. Itu baru orang yang mengenal. Mengenal itu tidak sebatas tahu. Mengenal itu tidak sebatas mengerti. Tetapi orang yang mengenal itu lebih daripada itu. Yaitu mengenal akan kuasanya, mengenal akan kebesarannya. Memang percaya kepada Tuhan itu gampang, mudah ya untuk diucapkan. Tetapi begitu kita menghadapi sebuah tantangan dalam hidup kita, menghadapi kesulitan, kadang-kadang kesulitan itu mengaburkan iman kita sehingga kita tidak bisa melihat akan kebesaran Tuhan, tidak bisa melihat akan kuasa Tuhan. Jika yang kita lihat adalah kesulitan, dan kesulitan. Jika iman kita pun mulai terkikis di sana, dan kebimbangan demi kebimbangan itu menggerogoti iman kita. Nah, untuk itu lewat ayat ini, ya biarlah semakin memantapkan iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah penolong di dalam kehidupan kita. Kalau kita menempatkan Tuhan sebagai penolong, berarti kita menyadari akan segala keterbatasan kita. Tidak hanya mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa, tetapi hal ini juga menyadarkan kehidupan kita bahwa kita itu adalah manusia yang sangat terbatas. Kemampuan kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Jika kita perlu akan Tuhan, kita perlu akan penyertaan Tuhan. Ya, apalagi kita menghadapi ya situasi yang selalu berubah-ubah di dalam hidup ini. Hanya satu yang tidak pernah berubah, kesetiaannya, kasihnya, kebaikannya, yaitu Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus. Semua bisa berubah, keadaan bisa berubah, tapi hanya satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Kesetiaannya di dalam kehidupan kita dan selalu menyediakan pertolongannya kepada kita ketika kita percaya, ketika kita menyerahkan ya segala kesulitan, segala persoalan yang kita hadapi. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Dan sudah banyak hal yang dilakukan kebesaran Tuhan bagi umatnya. Mari kita baca dalam Mazmur 106, sehingga membuat kita itu semakin yakin, semakin percaya akan kebesaran kuasanya. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya ketika menuntut umatnya dari negeri Mesir menuju tanah perjanjian yang Tuhan sediakan di dalam kehidupannya. Ayat 8 mulai. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya, supaya dikenal keperkasaan Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan kepada generasi selanjutnya. Dihadirnya laut di laut sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Tuhan. Ayat 10, demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan
kuasa Tuhan dinyatakan. Memperkenalkan keperkasaannya. Kapan? Ketika Tuhan itu membelah laut kosong. Bagaimana umatnya saat itu menghadapi jalan yang buntu? Dia menghadapi laut yang tidak mungkin bisa diseberangi. Dan di belakangnya ada tentara Firaun yang sudah mengejarnya. Dalam situasi yang menekan pada saat itu, dalam situasi yang sulit, dari situasi yang tidak mungkin bangsa Israel itu mendapatkan pertolongan, tapi justru di sanalah Tuhan menyatakan kuasanya, memperkenalkan, tadi dikatakan, ya. Jadi Tuhan memperkenalkan keperkasaannya supaya dikenal oleh umatnya. Ketika orang nggak bisa menolongnya, ketika yang lain tidak bisa membantunya, di sanalah Tuhan turun untuk memperkenalkan kuasanya. Dan supaya kuasanya dikenal oleh umatnya, tidak saat itu, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi jalan buntu, supaya berserah diri kepada Tuhan, supaya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya diperkenalkan ini, kuasanya ini. Ketika orang lain tidak bisa melakukan, ketika manusia tidak bisa mengerjakan, tangan Tuhan yang perkasa itu yang melakukan. Laut kosong terbelah menjadi dua, supaya dapat umatnya itu berjalan di dalamnya, supaya kuasanya dikenal oleh umatnya. Nah, untuk itu Mazmur pasal 121 tadi mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolongan? Tidak ada pertolongan. Walaupun sudah mencari pertolongan yang dianggap bisa menolongnya, yang dianggap bisa membantunya, yang dianggap bisa menyelesaikan persoalannya, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat memberikan pertolongan. Lalu mengambil keputusan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ya, mungkin untuk menyelesaikan persoalan kita berupaya sekuat tenaga kita supaya segera mendapatkan pertolongan. Kalau sudah sana buntu, baru kepada Tuhan. Sama seperti pemazmur ini. Dari manakah pertolonganku? Ya, ketika sudah orang lain tidak bisa menolong, baru datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ini menjadi pembelajaran di dalam kehidupan kita. Tuhan harus kita prioritaskan. Jadi orang anak Tuhan yang mengenal akan kuasa Tuhan itu adalah sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu ketika kita ada kesulitan, ketika kita menghadapi tantangan, jangan mundur dari Tuhan. Kita semakin giat, semakin dekat dengan Tuhan. Nah, konsep anak-anak Tuhan itu berbeda dengan konsepnya Tuhan. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, malah justru semakin mundur kesetiaannya kepada Tuhan. Nanti saja kalau sudah selesai persoalannya, nanti saja kalau sudah ada pertolongan, baru setia kepada Tuhan. Enggak. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan, yang selalu dekat dengan Tuhan. Karena sumber pertolongan kita itu adalah dari Tuhan. Dan Dia akan menyelamatkan di dalam kehidupan kita. Ya. Sebagaimana Tuhan sudah menyatakan keselamatan itu bagi umatnya pada waktu itu. Tidak cukup itu.
walaupun dia tidak melihat karya Tuhan saat itu, tetapi lewat ciptaannya itu menyadarkan kehidupan kita akan kebesaran Tuhan. Ini yang disebut pewahyuan umum. Jadi pewahyuan umum itu Tuhan menyatakan kuasanya lewat ciptaannya ini, lewat alam semesta ini. Jadi tidak hanya untuk orang Kristen saja, ini untuk semua orang supaya mengenal kepada Tuhan, karena tidak ada manusia yang bisa menciptakan ini. Itu yang disebut pewahyuan umum, supaya manusia itu mengenal Tuhan, mengenal akan kebesaran Tuhan. Loh, Tuhan sudah menyatakan karyanya yang nyata saja, seringkali membuat orang itu tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya dalam arti akan kuasanya, akan kebesarannya. Kalau mungkin hanya percaya sebatas percaya kepada Tuhan, semua orang itu percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi percayakan ya, dengan kuasanya, dengan kebesarannya. Ya, mengingat banyak orang yang tidak percaya akan kebesarannya, maka Tuhan menurunkan pewahyuan secara khusus, yang terlibat pribadi Tuhan Yesus Kristus. Soal lebih jelas keberadaan Tuhan itu. Dia menyatakan diri, berinkarnasi menjadi manusia, dan kuasanya sudah dipertontonkan kepada banyak orang. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati pun dibangkitkan. Apa tujuan Tuhan untuk menyatakan kuasanya ini? Supaya orang itu percaya kepada Tuhan. Lewat pewahyuan umum masih banyak orang yang menolaknya. Maka Tuhan lewat pewahyuan khusus, kehadiran pribadinya secara nyata menjadi manusia yang dapat dilihat. Namun juga masih banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang terkecilah nama daripada Tuhan. Ya, di dalam Yesaya pasal 40 ini, di sana di mana Tuhan mengungkapkan akan kuasanya lewat penciptaan alam, yang sama dengan Mazmur pasal 21 tadi. Ya, kita baca ini. Yesaya pasal 40 ayat 26. Dan biarlah lewat kebenaran ini akan semakin meyakinkan kehidupan kita akan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, hari ini, bahkan untuk selamanya. Ya, Mazmur Yesaya 40 ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Dia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Yesaya pun dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan. Di mana Yesaya mengatakan, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan yang menyuruh segenap tentara mereka keluar. Ini berbicara masalah kemahakuasaan Tuhan. Tadi disebutkan di sana, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Tidak hanya kuat. Kalau kuat, banyak orang kuat. Kalau orang punya kuasa, banyak orang punya kuasa, tetapi Dia Maha. Maha itu jauh lebih besar dari apa yang dimiliki oleh manusia. Kalau manusia itu hanya sebatas kuat, Dia Maha Kuat. Kalau manusia memiliki kekuasaan, Dia Maha Kuasa. Ini satu kuasa yang tidak terbatas.
kekuatan yang tidak terbatas yang dimiliki oleh Tuhan. Kenapa ini dicatat? Untuk meyakinkan kehidupan kita. Justru ini untuk menantang hidup kita, sejauh mana kita menaruhkan harap kita, menaruhkan iman kita kepada Tuhan. Dan kecenderungan manusia itu, dia percaya karena melihat. Nah, contohnya kalau orang sakit, dan nanti kalau aku sembuh baru percaya kepada Tuhan. Kan rata-rata seperti itu. Kalau usahaku nanti maju, aku baru percaya kepada Tuhan. Kalau ekonomi saya semakin berubah lebih baik, aku percaya kepada Tuhan. Jadi melihat dulu baru percaya. Iman itu tidak seperti itu. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes di sana mengatakan, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kita harus memiliki iman di atas rata-rata. Percaya kepada Tuhan walaupun kita tidak melihat. Ini yang tidak mudah. Kalau rata-rata iman anak-anak Tuhan melihat baru percaya. Tetapi Tuhan menghendaki kita memiliki iman yang lebih daripada itu. Percaya dulu, yakin dulu, beriman dulu, baru akan melihat. Ini memang bertolak belakang dengan keberadaan kita. Memang tidak mudah untuk percaya sebelum kita melihat. Tetapi itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita beriman dulu, percaya dulu, baru akan melihat kuasanya. Akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau lewat ayat-ayat yang kita baca tadi, itu sebenarnya sudah cukup untuk meyakinkan kehidupan kita akan kebesaran Tuhan, akan kuasa Tuhan. Dan mungkin masih banyak ayat-ayat lain yang menyatakan akan kebesaran Tuhan, akan kuasa Tuhan yang tidak terbatasi. Tetapi lewat ketiga ayat ini cukup untuk menguatkan kehidupan kita. Ya ketika kita dalam kesulitan, ya ketika kita dalam kesesakan, ya marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kita memiliki Tuhan yang maha kuat, maha kuasa, yang sanggup untuk memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Ya, sangat luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan satu contoh kehidupan Daud. Dia memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan ketika dia dalam kesulitan. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, karena dia memang pribadi yang begitu dekat dengan Tuhan, pribadi yang begitu mengasihi kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya mari kita baca di dalam 1 Samuel pasal 30. Satu Samuel pasal, langsung saja ya. 1 Samuel pasal yang ke-30 ini, supaya dapat terselesaikan. Ayat 1 sampai ayat yang 8. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan
dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis karena kesedihannya. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar dan Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Jadi kesulitan yang dihadapi oleh Daud, ya ketika dia datang ke kotanya, maka kota itu sudah terbakar habis. Sudah tidak ada tempat untuk bernaung lagi. Kalau sudah terbakar habis. Padahal tempat tinggal itu menjadi kebutuhan. Ya semua orang, tidak hanya Daud saat itu, tempat tinggal itu juga menjadi kebutuhan kita bersama. Dia ada kesulitan di sana, ya, karena dibakar oleh orang-orang Amalek. Dan tidak cukup masalah tempat tinggal, dan semua barang-barang diambilnya, ya, semua barang makanan diambilnya, semua dirampas oleh orang Amalek. Ini masalah ekonomi. Kalau tadi masalah tempat tinggalnya, ini masalah ekonominya. Gak cukup masalah ekonominya, tetapi dilengkapi dengan anak istrinya menjadi tawanan, masalah keluarganya. Jadi sempurna persoalan yang dihadapi Daud ini. Tidak hanya masalah ekonomi, masalah tempat tinggal, juga masalah keluarga yang dihadapi Daud. Daud sampai mengatakan menangis sampai gak kuat lagi menangis. Daud ini adalah seorang pahlawan. Jarang loh pahlawan itu menangis. Apalagi bapak-bapak itu jarang menangis. Sulit ya laki-laki itu menangis. Karena sudah didoktrin sedang kecil. Ketika kita punya anak laki-laki menangis, mau laki-laki mau menangis, ya sedang kecil kan sudah ditanamkan seperti itu. Dan itu tertanam sejak masih kanak-kanak. Dan juga semakin bertumbuh tidak pernah lagi. Jadi kalau Daud seorang pahlawan saat menangis ini, betul-betul dia dalam keadaan yang terjepit. Betul-betul dia tidak mendapat pertolongan dari yang lain. Bahkan orang-orang yang mengikutinya akan melempari dia dengan batu. Dianggap bahwa Daud ini adalah penyebab terjadinya masalah yang dihadapi ya oleh orang-orang yang mengikuti Daud pada saat itu. Dia dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang terjepit, karena sudah tidak ada pertolongan dari yang lain. Ketika dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, apa yang dilakukan Daud? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu langkah yang dilakukan oleh Daud ketika menghadapi kesulitan yang sempurna, masalah tempat tinggal, masalah ekonominya, masalah keluarganya yang dihadapinya, dan orang-orang yang mengikutinya, rakyat yang mengikutinya, mereka akan melempari dia dengan batu. Dalam situasi, dalam keadaan yang seperti ini,
sangat luar biasa Daud. Ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, menguatkan imannya, menguatkan keyakinannya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi bukan menjadi lemah imannya, bukan dia semakin mundur dari Tuhan. Dalam keadaan seperti ini menantang dirinya sejauh mana dia percayanya kepada Tuhan. Ya kadang-kadang persoalan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, Tuhan itu ingin mengetahui sejauh mana iman kita kepada Tuhan. Dengan persoalan yang ada, mungkin persoalan keluarga, apakah persoalan keluarga itu akan menjauhkan kita dari Tuhan? Persoalan ekonomi, ketika ekonomi kita semakin mundur, mungkin apakah hal itu juga membuat kita semakin mundur dari Tuhan? Maka kita belajar dengan kehidupan Daud saat ini, karena Daud mempunyai hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Banyak hal yang sudah dia rasakan dalam hidupnya, sehingga ketika dalam kesulitan dia datang kepada Tuhan. Jadi hubungan secara pribadi dengan Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Dia semakin menguatkan imannya, dia semakin mencari Tuhan, bukan semakin jauh dari Tuhan. Lalu dia mengatakan kepada Imam Abiatar, supaya membawa efod baginya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dia malah justru datang kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, dia mengadukan persoalannya kepada Tuhan, dan hanya Tuhan yang sanggup untuk memberikan pertolongan. Lalu Tuhan mengatakan lewat firman-Nya, susulah gerombolan itu dan kamu akan dapat melepaskan tawanan mereka. Kalau kita baca seluruhnya dalam pasal ini, maka Daud mampu untuk melepaskan orang-orang yang ditawan, anak istri yang ditawan oleh orang-orang Amalek, bahkan harta kekayaan diambil oleh orang-orang Amalek, dapat dirampasnya kembali. Bahkan lebih daripada itu, milik orang-orang Amalek pun juga dibawa oleh Daud. Jadi sangat luar biasa. Jadi ketika kita ini datang kepada Tuhan, menguatkan iman kita kepada Tuhan, persoalan apapun, mungkin sulit bagi kita, mungkin mustahil bagi kita, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan Tuhan membuat kejutan dalam kehidupan Daud yang diperoleh Daud lebih dari apa yang dia miliki. Nah untuk itu ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, baik kesulitan rumah tangga, kesulitan ekonomi kita, jangan kita jauh dari Tuhan. Malah semakin kita melekatkan diri kepada Tuhan. Dia adalah pokok pengharapan kehidupan kita. Nah, kita ini digambarkan hanya sebagai cara-cara anggur yang tidak ada kekuatan. Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur, kamu cara-caranya. Kalau cara-cara itu sudah melekat kepada pokoknya, akan menjadi kering. Kalau cara-cara itu menjadi kering, hanya siap untuk masuk dalam pembakaran. Bahkan Tuhan mengatakan dalam ayat itu, tanpa aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Jadi dalam Yohanes pasal yang ke-15, tanpa Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Jadi kesulitan apapun yang kita hadapi saat ini, jangan kita jauh dari Tuhan. Gak akan pernah kita bisa menyelesaikan persoalan dengan kekuatan kita sendiri. Hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang mampu dapat menolong dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan itu penolong di dalam kehidupan kita, kenapa kita tidak yakin? Kenapa kita tidak percaya
itu tidak pernah berubah. Jadi tidak hanya terjadi dalam kehidupan Daud saat itu, tetapi juga terjadi dalam kehidupan kita yang menguatkan imannya kepada Tuhan, karena Dia memiliki kuasa yang tidak terbatas. Kesetiaannya pun tidak berubah, dulu, hari ini, bahkan untuk selamanya. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya Tuhan itu menolong dalam urusan-urusan selama kita ada di dalam dunia ini, sampai urusan di dunia yang akan datang, Dia akan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Gak sulit Tuhan untuk menolong ekonomi kita, keluarga kita, yang mungkin saat ini kita menghadapi kesulitan dalam hal ini. Percayalah bahwa Tuhan sanggup akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Bahkan yang Tuhan pikirkan dalam kehidupan kita itu tidak hanya selama kita hidup di dalam dunia ini, bahkan lebih daripada itu akan menolong kehidupan kita di dunia yang akan datang. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 14 itu, di mana Tuhan berkuasa untuk membangkitkan. Ya, yang terakhir ini. Jadi tidak hanya urusan-urusan ketika kita ada di dalam dunia ini, tapi sampai di dunia yang akan datang, Tuhan itu akan tetap bertanggung jawab dalam kehidupan kita ketika kita ini menaruhkan percaya kita kepada Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Jadi orang-orang yang sudah dipanggil lebih dulu dari hidup kita, Tuhan pun akan membangkitkan. Kapan itu terjadi? Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan, yang hidup akan diubahkan, akan bersama-sama dengan Tuhan. Ini pertolongan Tuhan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi Tuhan itu menolong dalam kehidupan kita, tidak hanya berurusan dengan urusan-urusan dunia ini saja, tetapi sampai urusan di dunia yang akan datang itu akan melakukan di dalam kehidupan kita, ya. Di mana Tuhan akan membangkitkan hidup kita, yaitu orang-orang kudus akan dibangkitkan oleh Tuhan untuk kita bisa bersama-sama dengan Tuhan untuk selamanya. Itu sebabnya mulai hari ini, mulai pagi ini, marilah kita menempatkan Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Apapun persoalan, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, kita punya Tuhan yang tidak hanya kuat. Kita punya Tuhan yang maha kuat. Kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup untuk memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Untuk itu mari kita pujikan satu pujian. Oh Tuhan, penolong dalam hidup. Yesus, padamu ku berserah.
Mari kita muliakan Tuhan akan kebesaran kuasa-Nya. Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita agungkan dan kita muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kami, hanya Tuhan yang menjadi penolong kami. Ampuni bagi kami Tuhan, kalau kami hanya melihat apa yang akan terjadi, kami tidak melihat segala firman-Mu yang penuh kuasa, yang seharusnya kami tidak perlu melihat, namun kami percaya bahwa Engkau adalah juru selamat kami, Engkaulah penolong kami. Ampuni kami kalau kami masih sering melihat bukti yang Tuhan pernah lakukan pada kami. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan buka mata hati kami, beri kepada kami hikmat-Mu dari surga, agar kami percaya walaupun kami tidak melihat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Tuhan yang bisa membuat kami, mungkin kami memiliki sesuatu, mungkin kami bisa memiliki sesuatu, semuanya dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampuni kami kalau kami mengandalkan kekuatan kami mengandalkan pertolongan dari saudara kami, bahkan mengandalkan pertolongan dari orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih buat firman sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami berdoa bagi hamba yang sudah berikan firman bagi kami. Tuhan, kami hanya mampu berdoa di hadapan-Mu. Jadikanlah hamba-Mu saluran berkat bagi kami jemaat yang ada di tempat ini. Kami yakin bahwa Tuhan mengetahui apa yang sedang dihadapi, apa yang sedang dibutuhkan. Kami yakin dan percaya semuanya Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah Tuhan sembah kami. Semuanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan kembali. Ya, ada pengajian lain saya undang semua bagi berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya rasa syukur dan terima kasih akan kebesaran Tuhan yang sudah menolong di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini.
sesuatu yang sudah kita nyatakan lewat ibadah ini, mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami telah berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala. Kiranya Tuhan tetap menganugerahi kekuatan dan kesehatan. Demikian pula untuk Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa untuk anak Joyce, ke dalam tangan-Mu yang terganggu kondisi kesehatannya. Demikian pula untuk saudara-saudara kami yang lain yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari Tuhan turunkan tangan kuasa-Mu, jawab mereka yang sakit dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa beliau Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Kami menyerahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin dan menghimbau setiap masyarakat memperhatikan protokol kesehatannya supaya dengan upaya ini negeri ini segera bebas dari pengaruh COVID-19. Kami menyerahkan untuk saudara kami Yusa dan saudari Nektias yang akan melangsungkan pertunangannya pada hari Rabu. Kiranya Tuhan memberkati semua acara berjalan dengan lancar dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian pula rencana pernikahan saudara kami Immanuel dengan saudari kami Nila yang akan berlangsung pada tanggal 26 nanti. Kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan juga memberkati, berikan kelengkapan semua yang diperlukan agar semuanya berjalan dengan baik dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Hamba yang sudah melayani pekerjaanku pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan seluruh kursi dan jemaatmu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbinglah mereka. Tuhan tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membuat nama Tuhan dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaatmu Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaatmu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada rumah tangga anak-anak yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk bangku sekolah, mulai dari bagian saya perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademisnya maupun non-akademiknya, jadikan berkat di dalam pergaulannya. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah masing-masing. Jaga, lindungi, sertai kami dalam perjalanan. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin.